Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Maulana Ahmad Hidayatullah, NIM E2018-2331. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pertumbuhan ekonomi per sektor. Sebelum itu mari kita lihat dulu definisi pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua periode, yaitu klasik dan modern. Saat klasik ini tokohnya adalah George Ricardo dan Adam Smith yang menitik beratkan kepada analisis didasari atas kepuasan dan keefektivitasan di pasar bebas. Lalu untuk di era modern, titik beratnya adalah dalam sektor investasi. Artinya semakin tinggi investasi negara, maka semakin baik pertumbuhan ekonominya. Dalam definisi pertumbuhan ekonomi tersendiri adalah proses perubahan kondisi sesuatu negara secara berkesinambungan, berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik. Salah satu indikator keberhasilannya adalah pembangunan ekonomi terjadi secara merata di segala sektor, berkelanjutan dan serta mampu secara nyata meningkatkan kesejahteraan negara itu tersendiri. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, produksi, investasi, perdagangan luar negeri, kebijakan moneter dan inflasi, serta keuangan suatu negara itu. Di slide selanjutnya saya akan memberitahu terkait 12 sektor unggulan ekonomi Indonesia. Bisa dilihat sendiri dari mulai perdagangan, industri kimia hingga industri kertas, barang dari kertas dan karton. Itulah 12 sektor unggulan ekonomi di Indonesia. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2020. Dalam kuartal kedua, secara year on year atau perbandingan dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 5,32% dibandingkan di kuartal kedua pada tahun 2019. Nah, di saat pertumbuhan itu secara Q to Q atau kuartal ke kuartal juga mengalami penurunan dari kuartal pertama tahun 2020 menuju kuartal kedua tahun 2020 sebesar 4,19%. Selanjutnya ini ada tabel terkait pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dari periode 1998 hingga tahun 2014. Dan di slide selanjutnya dikonversikan menjadi analisis kuadran pertumbuhan ekonomi. Ini konversinya bisa menggunakan Excel ya. Di sini kita lihat bahwasanya jadi kuadran ini adalah pengertiannya itu gampangnya pengklasifikasian suatu hal untuk mendapatkan skala prioritas. Jadi kuadran pertama adalah kuadran yang paling diprioritaskan. Di sini kita lihat pada tahun 2008 sektor ini berada di kuadran 1 karena konsisten dalam menjaga pertumbuhan positif dalam sektor ini. Apa faktornya? Faktornya pada tahun itu fokus pemerintah adalah menerapkan ketahanan pangan. Salah satunya adalah memaksimalkan sektor pertanian, peternakan dan perhutanan yang dipercaya mampu menjaga stabilisasi ekonomi dan politik kala itu, sehingga pada kala itu sektor ini menjadi kuadran pertama, yaitu kuadran yang diprioritaskan dalam pertumbuhan ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.